Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini saya akan berbagi informasi mengenai web browser ya. Jadi aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan ketika kita melakukan aktivitas di internet ya untuk mencari data maupun berbagi informasi. Oke, jadi untuk di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi yang menjadi rekomendasi ya untuk dijadikan aplikasi alat gitu ya untuk kita melakukan pencarian di internet. Baik, langsung saja yang pertama ada namanya aplikasi web browser Microsoft Edge ya atau dulu Internet Explorer. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Jadi Microsoft Edge ini adalah aplikasi web browser yang dikembangkan oleh Microsoft dan dia memiliki beberapa fitur unggulan ya yang digadang-gadang sebagai salah satu yang membedakan Microsoft Edge dengan web browser lainnya. Ya, di mana di sini mereka sebutkan bahwa Microsoft Edge ini adalah browser terbaik untuk berbelanja gitu ya. Jadi maksudnya dengan Microsoft Edge ini kita akan dibantu untuk menemukan harga terbaik ya dengan alat bawaan yang sudah menghemat waktu, kemudian energi dan juga kos atau uang kita gitu ya. Ini adalah gambaran yang mereka sebutkan terkait dengan aplikasi yang mereka ciptakan yaitu Microsoft Edge ini. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat fitur-fitur yang disediakan ya atau yang diciptakan yang tersedia di Microsoft Edge. Oke, jadi inilah Microsoft Edge ya. Yang pertama di Microsoft Edge kita bisa kustomisasikan dengan ekstensi favorit kita ya tentunya. Jadi dengan kita mengunduh ekstensi ya favorit dari toko Microsoft Edge add-on ya atau Chrome Web Store juga bisa. Kita bisa mempersonalisasikan pengalaman menjelajah di internet kita gitu ya. Artinya kita bisa kolaborasikan Microsoft Edge ini dengan aplikasi pihak ketiga gitu ya untuk mempermudah pencarian data atau aktivitas kita di internet. Oke, kemudian yang kedua ada fitur mode anak yang dimana Microsoft Edge ini bisa menjaga anak-anak kita supaya tetap aman saat online ya. Jadi dengan modal penjelajahan untuk anak, nah ini akan melindungi ya anak-anak kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak baik gitu ya di usia mereka. Jadi dengan perlindungan bawaannya ini didesain khusus sehingga nanti anak-anak kita dapat menjelajah web ini yang dirancang khusus untuk mereka gitu ya, termasuk dengan konten-konten yang ada di dalamnya pun itu adalah konten-konten yang memang cocok untuk anak-anak. Oke, kemudian selalu terhubung menggunakan akun Microsoft ya dengan mensinkronisasi atau memastikan kata sandi dan pengaturan untuk mengikuti kita gitu ya. Jadi data-data yang sudah kita input atau informasi yang sudah kita simpan di aplikasi atau akun Microsoft-nya, maka nanti kita bisa sinkronkan ketika kita ingin melakukan pencarian atau menggunakan Microsoft Edge ini ya. Oke, kemudian selanjutnya ada tetap online secara pribadi. Nah, dengan mode in private-nya, Microsoft Edge menawarkan penelusuran ya atau pencarian yang tidak dikaitkan dengan akun Microsoft. Artinya, ketika kita melakukan pencarian atau melakukan aktivitas dengan internet di internet ya menggunakan Microsoft Edge, maka kita nanti akan diberikan kontrol yang lebih besar ya untuk data-data kita. Artinya kita bisa ubah untuk mode in private supaya data-data kita lebih privasi dan terjaga keamanannya. Nah, selain itu juga Microsoft Edge menyediakan Microsoft Defender Smart Screen-nya. Jadi mereka akan melindungi kita dari situs web phishing ya atau malware atau virus-virus yang bisa membahayakan perangkat kita, termasuk dengan data-data kita ya. Kemudian selanjutnya di Microsoft Edge ini juga ada fitur blokir pelacak online ya. Jadi Microsoft Edge akan memberikan kita lebih banyak kontrol tadi yang saya bilang ya. Jadi lebih banyak kontrol atas data kita. Nah, nantinya tentu ini akan lebih transparan dengan mana mereka akan memblokir pelacak saat kita menjelajah webnya gitu ya. Oke, kemudian
kita bisa kustomisasikan ya dengan warna atau tema tampilan dari layar gitu ya, atau jendela dari Microsoft Edge ini ya. Nah, misalkan nanti ya ingin diubah warna atau gambar atau backgroundnya dan lain sebagainya, itu nanti bisa dikustomisasikan di Microsoft Edge ya. Oke, kemudian akses file PDF dengan cepat. Jadi dengan Microsoft Edge ini ketika kita ingin membuka atau berbagi langsung dari browser ya, kita juga bisa mengedit, melihat, atau menambahkan, pokoknya kita bisa memodifikasi file PDF ini langsung di Microsoft Edge sendiri. Jadi ada alat bawaan yang kita bisa melakukan editing, kemudian bisa berbagi langsung juga melalui browser tersebut ya. Oke, kemudian ada pencarian menjadi mudah. Jadi dengan pencarian yang menjadi terkontrol atau lebih mudah ini, kita cukup mengklik kanan teks yang kita ingin kunjungi tanpa harus keluar dari halaman yang kita buka gitu ya. Kalau di Chrome-nya biasanya open in new link tab gitu. Jadi lebih fleksibel sehingga kita bisa melakukan pencariannya menjadi lebih mudah. Oke, nah ini adalah halaman untuk marketplace-nya ya. Salah satu contohnya seperti ini. Jadi mereka memberikan tagline bahwa hemat uang saat berbelanja gitu ya. Jadi Microsoft Edge ini memiliki alat bawaan untuk mempermudah kita mendapatkan penawaran-penawaran terbaik dari marketplace yang sudah bekerja sama dengan Microsoft Edge sendiri ya. Oke, itu saja untuk penjelasan dari Microsoft Edge-nya. Selanjutnya kita lanjut ke web browser yang kedua, yaitu ada Safari ya. Nah, untuk Safari sendiri di sini tagline-nya adalah kecepatan tinggi, privasi tinggi ya. Jadi Safari ini web browser yang diciptakan oleh Apple ya, perusahaan Apple. Nah, di sini biasanya setiap produk Apple pasti terinclude atau ada aplikasi dari Safari-nya untuk melakukan web browser-nya. Kalau di Android mungkin rata-rata adalah Google Chrome gitu ya, ataupun Opera dan lain sebagainya. Nah, jadi Safari sendiri menurut Apple-nya bahwa ini adalah aplikasi web browser terbaik ya untuk menikmati internet di seluruh perangkat Apple-nya. Jadi dengan Safari ini nanti menghadirkan beberapa opsi penyesuaian yang cukup andal ya, cukup hebat, kemudian privasi juga dan kekuatan baterai yang terdepan ya di industrinya. Jadi kita bisa menelusuri dengan cara yang kita inginkan tentunya ya pada saat yang kita inginkan, dan jika perlu kecepatan ya memang inilah katanya untuk kita gunakan, yaitu web browser Safari ya. Kemudian untuk penyesuaian ya, jadi browser kita, Safari kita ya itulah kita gitu ya, artinya lebih bagaimana kita ingin gunakan Safari ini. Kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita mau gitu ya. Jadi kita bisa mengatur gambar latar belakang sesuai keinginan, menyesuaikan jendela browsernya, kemudian fitur favorit kita apa aja ya, daftar bacaan, tab iCloud, saran Siri, dan bahkan laporan privasi kita bisa lakukan di web browser Safari ini. Oke. Nah, kemudian ada ekstensi ya, ekstensi Safari ini menambahkan fungsi ke browser untuk membantu kita ya menjelajahi web dengan cara yang kita inginkan. Tentu ini ada aplikasi-aplikasi tambahan dari pihak ketiga yang bisa kita kolaborasikan dengan web browser Safari ini ya. Oke, kemudian performa baterai lebih kuat ya, memuat lebih cepat. Jadi browser Safari ini juga dirancang khusus untuk menjalankan perangkat yang dia digadang-gadangkan gitu ya sebagai web browser yang hemat daya atau hemat baterai. Oke ya. Nah, inilah perbandingan rata-rata lebih cepat dari Chrome ya dalam membuat situs web yang sering dikunjungi. Gitu. Ini adalah klaimnya mereka ya, klaimnya Apple. Nah, di sini adalah mereka juga sediakan perbandingan bagaimana Safari versus browser Mac lainnya ya, ada lebih 1,6 kali lebih cepat. Kemudian Safari versus browser di Windows 10 juga ini 1,6 lebih cepat gitu ya. Oke, kemudian kita bisa streaming video 4K di web
Safari ini. Jadi kita bisa melihat film atau acara favorit kita dalam tampilan yang terbaik tentunya ya, di mana sudah bisa mendukung di HDR 4K untuk YouTube, kemudian Netflix dan lainnya. Oke, ya. Kemudian ada privasi bawaan, jadi privasi online yang seharusnya ini akan menjadi unggulan mereka ya. Jadi kita sudah bisa terjaga dari keamanan-keamanan atau aktivitas-aktivitas hacker, phishing, dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita bisa laporkan privasi, jadi Safari mempermudah kita untuk melihat bagaimana privasi kita dilindungi di semua situs web yang kita kunjungi, ya gitu. Jadi ada tombol privasi yang sudah terinclude atau ada di web browser Safari ini. Oke, kemudian ya keamanan berselancar dengan tenang dan aman ya, jelajahi web dengan perlindungan keamanan yang kuat di Safari. Jadi mereka memang mengedepankan keamanan juga ya. Jadi untuk kunci misalkan ya kunci rantai dari iCloud-nya. Jadi biasanya kalau teman-teman kalian pakai produk Apple itu biasanya ada akun iCloud-nya. Jadi mereka sudah tersinkronisasi terkait dengan keamanannya juga gitu ya. Ketika kita ingin membuka yang memang itu dianggap membahayakan, maka kita akan dimintai konfirmasi terlebih dahulu untuk akun kita gitu ya. Oke. Itulah salah satu keunggulan dari Safari ini. Jadi ada pemantauan kata sandi juga ya untuk menjaga keamanannya. Kemudian kontinuitas, jadi Safari yang sama, perangkat yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu kelebihannya juga. Safari bekerja dengan mulus dan menyingkronkan kata sandi, ya, penanda, riwayat, tab, dan lainnya di seluruh Mac, iPad, iPhone, dan Apple. Jadi ketika teman-teman buka Safari ini, maka semua riwayatnya akan tersimpan, tersinkron dengan perangkat-perangkat yang lain ketika memang teman-teman juga gunakan Safari di perangkat lainnya. Misalkan teman-teman pakai iOS di MacBook-nya gitu ya, atau di Apple Watch-nya, maka nanti ya akan tersinkron gitu di device-device itu. Oke, nah itulah beberapa kelebihan ya yang ditawarkan oleh web browser Safari. Selanjutnya kita ke web browser Opera ya. Jadi untuk web browser Opera ini, Opera Mini ya, ini juga sama web browser yang cukup bagus atau saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin menggunakan web browser. Jadi Opera Mini ini juga menyediakan kustomisasi yang cukup friendly ya, yang cukup user friendly banget, di mana kita bisa menjelajah lebih cepat, kemudian lindungi privasi data juga tetap bisa kita lakukan seperti halnya di web browser yang lainnya. Kemudian kita bisa tetap terhubung. Nah, ini adalah salah satu perbedaannya, di mana dia menyediakan aplikasi messenger bawaan yang bisa kita gunakan di sudut pojok browsernya gitu ya, untuk melakukan chatting dengan pengguna dari Opera atau di internet gitu ya, dengan pengguna-pengguna lainnya. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan Opera ini ya, tema gelap terangnya, pintasan keyword, bookmark, favorit ya, dan pilihan lain yang bisa mempercepat kita dalam penjelajahannya. Oke, kemudian Opera juga menyediakan VPN gratis bawaan dari Opera-nya sendiri. Jadi ini VPN bisa mengurangi pelacakan online ya, dan melindungi penjelajahan kita dari siapapun yang ada di samping kita. Jadi mereka menyediakan VPN atau Virtual Private Network ya. Oke, kemudian pengiriman pesan seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi mereka ada fitur atau aplikasi yang sudah terinclude, terbawa, terembed langsung di Opera Mini-nya untuk melakukan mengobrol dengan teman gitu ya, jelajah di waktu bersamaan juga bisa kita lakukan. Kemudian ada pemblokiran iklan juga. Jadi di Opera Mini disediakan untuk pemblokiran iklan bawaan ya, untuk membantu kita menjelajah lebih cepat tentunya, karena dengan memblokir iklan maka penjelajahan kita bisa lebih efektif ya. Oke, kemudian ada mode gelap terang ya, ini untuk menyesuaikan tampilan layar dengan situasi atau kenyamanan mata kita gitu ya. Jadi ada mode gelap, ada mode terangnya. Oke, nah kemudian selain itu, jadi Opera ini juga bisa mendukung di beberapa
device ya, baik iOS ataupun Windows juga bisa ya, Android juga bisa. Jadi browser mobile dan aplikasi Opera ini cepat, kemudian dilengkapi dengan fitur dan memberikan pengalaman web terbaik untuk Android dan iOS-nya. Ya, nah ini adalah produk dari Opera Mini-nya sendiri. Ya, ada Opera Mini, kemudian ada Opera News Lite, Opera Touch, kemudian ada Opera News ya. Terus ada browser Opera dan Opera GX. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas tentang Mozilla ya. Nah, ini adalah Firefox ya. Mozilla Firefox juga salah satu peramban yang cepat ya, ringan dan berfokus pada privasi yang bekerja di seluruh perangkat kita. Jadi hampir mirip-mirip ya. Tentu ini menjadi salah satu fitur atau fasilitas yang harus selalu disediakan oleh web browser gitu ya, karena di mana kita berbagi data ya tentu harus dijaga keamanannya. Oke, kita lihat untuk fitur-fitur atau keunggulan-keunggulan dari aplikasi Firefox ini ya. Oke, yang pertama kita bisa menjelajah lebih cepat. Jadi Firefox menggunakan lebih sedikit memori dibandingkan dengan Chrome ya, sehingga program lain dapat terus berjalan dengan kecepatan tinggi. Kemudian ekstensi favorit kita ya, kita bisa tambahkan fitur canggih, kemudian ya fitur-fitur yang mengguna dan bahkan sedikit keseruan gitu ya di peramban Firefox kita. Jadi kita bisa end game atau lain sebagainya, aplikasi pihak ketiga di aplikasi Firefox kita. Kemudian memori yang berimbang. Jadi Firefox ini menggunakan memori yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang lancar sehingga komputer kita tetap responsif terhadap pekerjaan kita. Jadi mengurangi lah ya gitu, meminimalisir terjadinya loading yang cukup lama gitu ya. Jadi mereka maksimalkan di memori yang cukup berimbang supaya bisa menjelajah lebih cepat. Oke, kemudian selanjutnya penjelajahan pribadi yang lebih bertenaga. Jadi dengan mode penjelajahan pribadi atau tadi juga di web sebelumnya ada ya, di Safari termasuk di Microsoft Edge juga ada. Jadi penjelajahan pribadi ini tentu akan menghapus data cookies ya, kemudian riwayat penjelajahan setiap kali kita menutup atau menyudahi penjelajahan menggunakan Firefox ini. Kemudian ada pemblokiran iklan juga ya, iklan pelacak. Jadi Firefox secara otomatis bisa memblokir 2000 lebih iklan pelacak agar tidak mengikuti Anda atau kita di internet gitu ya. Oke, kemudian ada pengelolaan kata sandi. Ini di semua browser saya yakin pasti ada gitu ya. Jadi Firefox Logways ini memungkinkan kita untuk mengakses semua sandi yang kita simpan di Firefox dan gratis ya. Oke, kemudian selanjutnya bisa di custom lah ya, gitu disesuaikan. Jadi ubah sesuai peramban kita bisa ubah tampilan yang kita inginkan dengan ribuan tema yang berbeda yang sudah disediakan oleh mereka ya. Oke, kemudian sinkronisasi antar perangkat ya. Jadi pastikan semua hal penting yang bagi kita, pencarian internet, kata sandi, kemudian tab terbuka ya, muncul dimanapun kita membutuhkannya di setiap perangkat. Jadi sudah tersinkron otomatis. Kemudian markah lebih baik, jadi kita gunakan ikon markah bintang supaya bisa tetap teratur ya, dan tambahkan nama serta folder khusus dengan cepat. Jadi kita bisa menyimpan daftar favorit lah ya kalau di web browser lainnya. Oke, kemudian ada pemblokiran pelacak sidik jari juga ya. Jadi pengumpulan sidik jari ini adalah jenis pelacakan daring yang lebih invasif dibandingkan pelacakan berbasis cookie biasa. Ya, itu salah satu keunggulan dari Firefox-nya. Jadi itulah sebabnya kenapa Firefox memblokirnya, supaya terhindar dari hal-hal atau pencurian data ya. Kemudian ada terjemahan web juga. Jadi terjemahan ini lebih dari 100 bahasa ya ke bahasa kita langsung di peramban Firefox sendiri ya. Kalau di Google ada Google Translate dan lain sebagainya, dan di aplikasi yang lain atau web browser yang lain pun ini biasanya sudah ada gitu ya. Oke, kemudian ada gambar dalam gambar, artinya kita bisa picture in picture. Jadi ketika kita membuka satu halaman, maka kita bisa tumpuk dengan halaman lainnya, gitu ya. Jadi kita bisa membuka banyak tab, ya banyak halaman, karena memang dia sudah picture in picture. Oke, itu kelebihan dari Mozilla Firefox, ya.
Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke browser Chrome ya. Jadi web browser Chrome. Nah, ini adalah produknya Google yang tentu ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, di mana kita bisa menjelajah dengan kecanggihan Google tentunya ya dengan Chrome ini. Terus ada kontrol keamanan online juga ya. Terus kita juga bisa menggunakan alat yang cepat dan mudah digunakan untuk menjelajah ya, di mana ada pemeriksaan sandi, mode gelap ya, kontrol URL dan lain sebagainya, sehingga nanti Chrome bisa membantu kita menyelesaikan berbagai hal dan tetap aman saat online ya. Kemudian untuk fitur-fiturnya sendiri, Google menyediakan beberapa fitur sesuai dengan kebutuhan dari usernya. Misalkan usernya perusahaan, tentu ada fitur-fitur yang lebih intuitif gitu ya dengan penggunanya. Kemudian untuk developer juga ini bisa kembangkan situs web untuk internet yang lebih terbuka di masa depan dengan Chrome untuk developer ya. Kemudian ada untuk pengguna awal, jadi bertinjau fitur Chrome mendatang ya. Jadi ini perkembangan gitu ya, perkembangan dari Chrome yang terus dikembangkan pastinya oleh mereka. Kemudian untuk menjelajah, ini adalah hal paling baru gitu ya. Jadi ini sekilas mengenai penggunaan dari Chrome-nya sendiri ya. Jadi ada untuk perusahaan, kemudian ada untuk developer, untuk pengguna awal dan untuk penjelajah. Oke, kemudian terakhir ada UC ya atau UC browser. Ya, ini adalah juga salah satu web browser yang banyak digunakan, di mana ini juga sudah terinclude banyak sekali ekstensi atau aplikasi pihak ketiga yang sudah menjadi bawaan mereka gitu ya. Nah, biasanya salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh UC browser sendiri ya, mereka akan membooster data saat kita melakukan pengunduhan, biasanya bisa dilakukan dengan lebih cepat ya dan juga lebih hemat data. Oke. Kemudian ya unduh lebih cepat seperti yang saya bilang tadi. Ini ada boosternya seperti ini misalkan ya. Kemudian ada simpan data bisa 50 MB kita tersimpan gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari UC browsernya sendiri. Kemudian ada mode penyamaran juga, kita bisa memakai mode penyamaran untuk menjaga akun kita ya atau privasi kita. Kemudian bisa nonton video offline, jadi bisa di-download dulu, terus nanti kita tonton ketika kita butuh tontonan itu. Jadi bisa di-download dan kita bisa tonton offline gitu ya. Kemudian kita bisa background flying ya, artinya bisa berjalan di luar UC-nya sendiri. Jadi kita bisa buka tab yang lain sambil menjalankan UC-nya. Oke, itu saja untuk pembahasan dari aplikasi atau perangkat lunak web browser gitu ya, software web browser yang bisa kita gunakan untuk melakukan searching atau berbagi informasi atau mencari informasi di internet ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.